Ya, pemirsa, PT Bah Multi Global Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BACH. Perseroan telah menyelesaikan seluruh tahapan IPO dengan melepas 615 juta saham baru ke publik. Saham PT Bah Multi Global Tbk hari ini mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BACH. Usai perseroan menyelesaikan seluruh tahapan dalam penawaran umum perdana saham atau IPO. Adapun dalam penawaran umum perdana ini, Bah Multi Global melepas 615 juta saham baru ke publik atau setara 15,06% dan modal dapatkan dan setor penuh setelah IPO. Dalam IPO ini, Bah Multi Global menetapkan harga penawaran sebesar Rp442 per saham. Dengan demikian, target perolehan dana IPO Bah Multi Global mencapai Rp271,83 miliar. Manajemen perseroan mengungkapkan perolehan dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur pemodalan dan modal kerja, di mana sekitar Rp91,02 miliar diantaranya akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman kepada PT Bank Permata Tbk. Bah Multi Global saat ini menjalankan dua lini bisnis utama, yakni penjualan dan penyewaan genset serta jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Manajemen perseroan menilai kedua sektor tersebut masih memiliki prospek pertumbuhan yang positif, sering meningkatnya kebutuhan pasokan listrik cadangan dan ekspansi infrastruktur digital di Indonesia. Berbagai sumber untuk IT Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, IPO PT Bah Multi Global Tbk atau dengan kode saham BACH, kita sudah hadir bersama saya di studio iDXN dengan Bapak Budi Kurniawan. Beliau adalah Direktur Utama PT Bah Multi Global Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Budi, apa kabar Pak? Baik Pak. Terima kasih ya atas kehadirannya di studio dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum membahas lebih jauh ini Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa seperti apa sih perjalanan perseroan, sejak kapan didirikan, kemudian bergerak di bisnis apa begitu Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak atas ucapan dan dukungannya. PT Bah Multi Global berdiri sejak September 2006. Oke. Lini bisnis kami di power system meliputi penjualan dan penyewaan genset serta pendukung lainnya Pak. Serta dan kedua jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Kalau mungkin bisa dijelaskan capaian-capaian yang sudah diraih perseroan begitu hingga saat ini. Mengingat perseroan sudah berdiri sejak tahun 2006, berarti sudah cukup malang melintang lah begitu ya di bisnis energi atau pemasok infrastruktur ini begitu. Ya. Kan kita saat ini ya Pak, kita juga mengelola maintenance perusahaan telekomunikasi dengan 41.000 lokasi Pak. Terus yang kedua, kita memiliki jaringan layanan yang menjangkau 30 service point di seluruh Indonesia. Menjadi distributor resmi sebagai solusi kelistrikan termasuk Himo-Insa dan merek kita sendiri Austin Power Pak. Ya, dipercaya oleh berbagai operator telekomunikasi nasional dan perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif sebelum IPO, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Berarti kinerja sudah cukup positif ya sebelum Pak melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan posisi Bah Multi Global saat ini begitu di sektor usaha yang tengah digeluti saat ini itu bagaimana? Ya, pengalaman panjang kita di industri telekomunikasi yang hampir 20 tahun ya Pak. Kita juga layanannya juga end to end Pak. Ya, jaringan operasional juga nasional. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama. Kemampuan menyediakan solusi terpadu dan pembangunan hingga pemeliharaan infrastruktur Pak. Nah itu dia, berarti kalau kita lihat dengan beragam informasi yang tadi sudah disampaikan, lantas apa yang kemudian menjadi pendorong pertumbuhan perseroan di industri ini? Yang pertama mungkin peningkatan konsumsi data digital. Ekspansi jaringan telekomunikasi nasional Pak. Pembangunan infrastruktur fiber optik. Kebutuhan listrik cadangan yang semakin tinggi. Perkembangan pusat data center dan sektor industri. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi Bah Multi Global untuk meningkatkan permintaan baik pada bisnis konstruksi telekomunikasi maupun penjualan dan penyewaan genset. Dengan posisi perseroan yang telah memiliki jaringan pelanggan dan operasional nasional, kami optimis dapat terus bertumbuh seiring perkembangan industri tersebut.
Oke, sejauh mana akhirnya dengan upaya-upaya tadi yang sudah dilakukan dengan beberapa item yang menjadi pendorong kinerja industri? Tadi ada komunikasi, fiber optik yang juga kita tahu semakin berkembang, kemudian juga bagian data center dan industri. Ini kan semakin banyak, tidak hanya di satu wilayah sekarang, tersebar hampir merata ini, Pak. Iya, ya kebetulan cakupan kita kan nasional, Pak. Jadi ya kita menangkap peluang bisnis tersebut. Kebetulan kita juga sudah 20 tahun di industri ini. Oke. Dan juga kalau melihat dari sisi bisnis kami ini juga sebagai kebutuhan dasar listrik dan telekomunikasi. Betul, dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini ya. Komunikasi, penggunaan mungkin saluran-saluran komunikasi yang semakin meningkat, gadget dan lain-lain, ini menjadi berkah tersendiri ya tentunya bagi Mbah, begitu ya Pak Budi ya. Baik, nah kalau kita lihat dengan dunia bisnis yang digeluti saat ini oleh Mbah begitu, yang identik dengan tadi pesatnya disrupsi digital, bagaimana daya dukung kalau kita bicara mengenai SDM-nya, kemudian kemampuan untuk mengadopsi lah teknologi-teknologi IT ataupun telekomunikasi begitu yang berkembang saat ini, Pak. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya lebih ke arah standarisasi ya, Pak. Oke. Yang kedua juga kita juga semuanya juga terhubung dengan IoT, Pak. Oke. Baik itu penyewaan genset kami maupun juga terkait dengan maintenance infrastruktur kami. Iya. Jadi kita juga seperti dashboard lah. Kita punya dashboard juga untuk mengukur kinerja, efisiensinya semuanya, Pak. Baik, jadi semuanya ada ininya lah ibaratnya QC-nya yang perlu dicermati begitu ya. Betul, Pak. Baik dari sisi SDM, pelatihan juga diberikan Pak untuk meningkatkan kemampuan SDM sendiri. Selalu itu, Pak. Jadi hampir tiap tahun kita juga melakukan pelatihan baik internal maupun juga keluar juga. Kadang ke prinsipal kita ya untuk diberikan pada pelatihan-pelatihan, Pak. Oke, dan menarik juga tadi Pak Budi sempat menyampaikan bahwa dari sisi bisnis penjualan kemudian penyewaan genset ada yang diproduksi sendiri, kemudian ada yang merek lain nih, Pak. Nah, ini nih yang merek sendiri itu bagaimana, Pak? Mungkin bisa diceritakan nih, Pak. Ya, mungkin segmen market kan berbeda-beda ya, Pak. Jadi kita juga menyediakan yang high end, Pak, dan kita juga menyediakan juga yang middle, Pak. Yang middle kita pakai brand sendiri. Gitu. Dan itu lebih banyak yang mana, Pak, penggunaannya? Mengingat kan di Indonesia juga cukup beragam kebutuhan powernya sendiri begitu ya, Pak? Ya, dengan kondisi ekonomi sekarang, yang middle sekarang jauh lebih besar dibanding yang high end, Pak. Oke, berarti yang mereknya sendiri justru yang saat ini ya sedang booming, begitu banyak digunakan begitu. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti bagaimana dengan dana hasil IPO yang sudah diraih nanti untuk apa saja, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Budi, kita akan jeda dulu sebentar. Boleh. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama profil dari emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. BACH Multi Global, ini dia, atau BAH Multi Global Tbk. Kegiatan usaha utama adalah penjualan dan penyewaan genset serta jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Kemudian saham IPO yang dilepas 615 juta saham atau sekitar 15,06% dari modal start penuh. Tanggal IPO 8 Juli 2026, harga IPO sekitar Rp442 per saham. Dana hasil IPO Rp271,83 miliar. Dan berikutnya kita akan cermati penggunaan dana hasil IPO ini, akan kita bahas lebih jauh nanti untuk apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, Rp91,02 miliar untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Bank Permata Tbk, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Kurniawan, Direktur Utama PT BAH Multi Global Tbk. Nah, Pak Budi, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini ada dana segar yang berhasil diraih oleh perseroan ya, dengan IPO pada hari ini ada Rp271,83 miliar. Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut begitu, Pak. Ini penggunaan dana dari investor ini akan dikemanakan? Ya,
Sekitar 29,9% digunakan untuk melunasi pinjaman Pak di Bank Permata sesuai dengan prospektus kami. Sekitar 70,1% digunakan sebagai modal kerja, terutama untuk pembelian unit genset yang akan dijual maupun disewakan kepada pelanggan. Jadi itu sebagian besar memang untuk melakukan ekspansi bisnis lagi begitu ya? Pak, ekspansi. Dengan pembelian produk-produk tadi, dengan tadi sudah disampaikan merek-mereknya ini juga sudah mulai banyak digunakan begitu ya oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama karena ini adalah genset dengan skala besar begitu ya Pak ya? Lebih banyak mungkin bisa dijelaskan juga penggunanya ini, industri yang seperti apa, perusahaannya juga seperti apa? Ya, jadi segmen kita luas Pak ya, dari B2C dan B2B. Tapi mungkin 85% kita lebih ke B2B. Artinya B2C itu untuk genset-genset skala yang rumahan, mungkin ya seperti office kantor. Nah, tapi kita lebih ke industri. B2B ya customer kita seperti mining, telekomunikasi, hospital, juga pabrik-pabrik ya Pak ya, dan pembangkit Pak, pembangkit listrik. Nah, berarti kalau memang skalanya industri, kalau boleh tahu juga ini seberapa besar Pak kapasitas dari genset yang dimiliki, yang disewakan maupun yang dijual oleh perseroan? Yang kami jual itu kapasitas beragam ya Pak, starting mulai dari 9 kVA sampai 3.000 kVA. Yang kita rental pun juga beragam, startingnya dari 9 kVA sampai 3.000 kVA Pak. Itu dia ya, rentangnya cukup panjang sehingga penggunaannya bisa untuk yang skala rumah tangga, industri begitu ya. Tapi kita memang segmen kita lebih ke korporat ya Pak ya. Gitu. Korporat, dan ini kerjasamanya juga sudah banyak, mengingat sudah tahun 2006 berdiri sampai dengan 2026. Wah, berarti memang sudah banyak sekali nih produk-produk ataupun barang-barang yang dimiliki oleh perseroan yang dijual ataupun disewakan begitu ya Pak Budi. Dan tadi sebagian 70% tadi dana IPO digunakan untuk pembelian lagi produk-produk yang akan disewakan dan dijual kembali. Berarti akan ada recurring income begitu. Kalau bicara mengenai produk yang disewakan. Nah, kalau bicara mengenai produk-produk yang disewakan ini, lagi-lagi nih Pak, itu seperti apa Pak yang lebih banyak disewakannya? Jadi yang kami sewakan itu seperti ke data center ya Pak sekarang ini ya, khususnya untuk pengetesan ya, pengetesan baterai maupun juga terkadang juga buat emergency Pak. Terus yang kedua, customer utama kami di PLN Pak. Jadi kita genset-genset tersebut kita rentalkan di berbagai daerah ya. Itu dia. Berarti sudah ada pengguna setianya lah begitu ya Pak Budi ya? Nah kalau bicara mengenai IPO kembali, apa sih yang mendasari perseroan akhirnya yaitu ya untuk melantai di Bursa Efek nih Pak? Ya, yang pertama mungkin kita raising fund ya Pak ya. Seperti yang Bapak tadi juga, ini kan sekitar 270-an miliar ya raising fund. Yang kedua memang kita juga ini milestone buat kami juga, perusahaan kami ya, pencapaian buat perusahaan kami juga. Memang kita sudah cita-citakan juga dari sekian lama ya Pak. Kita juga sudah melakukan sebenarnya road to IPO lah kita sebutnya ya Pak. Artinya kita sudah mengarah ke sana dari sisi pembukuan maupun dari sisi SOP dan lain-lainnya Pak. Mungkin juga kita juga paling penting juga tata kelola Pak. Kita juga pengen juga apa ya namanya ya sustain, jadi kita harus tata kelola harus juga baik juga. Itu dia yang perlu dicermati memang kalau perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, dari sisi sustainability itu yang memang perlu dijaga begitu ya, untuk menjaga trust juga dari investor begitu Pak Budi. Nah, kalau bicara mengenai antusias masyarakat investor sendiri, bagaimana nih terkait dengan BACA yang hari ini sudah resmi melantai di pasar modal Pak? Ya, kalau kita lihat per kemarin ya, oversubscribe Pak ya Pak. Sekitar 130-an kali ya Pak ya. Peminatnya banyak Pak. Peminatnya banyak ini. Kita juga nggak menyangka juga ini juga gitu ya, antusias masyarakat luar biasa. Oversubscribe lebih dari 100 begitu ya. Wah, ini keren nih, dengan kondisi seperti saat ini antusiasmenya juga cukup tinggi begitu ya, dan ini menjadi hal yang perlu dicermati bahwa perusahaan ini cukup matang lah dalam berbisnis begitu, karena sudah sejak tahun 2006 begitu beroperasi. Nah, kalau bisa dijelaskan lagi kalau bicara mengenai
akan digunakan untuk menopang bisnis BAH Multi Global ini kira-kira akan seperti apa nih Pak, ekspansi yang dilakukan ke depannya begitu? Ya, yang pasti kita penggunaan dana saat ini yang pertama bayar bank 90-an miliar. Yeah. Yang kedua kita akan ekspansi juga. Oke. Di tahun ini juga ya untuk kita juga sebentar lagi juga akan dapat award untuk rental-rentalnya ya. Oh, oke. Akan kita buat pembelian generator buat disewakan. Iya, iya. Terus juga ke depan dengan target kita 2030 yang 3 triliun di mana itu dengan pertumbuhan 12% CAGR-nya. Oke. Kita pikir itu juga sesuatu yang moderat dan kita optimis lah mencapai tersebut dengan melihat bahwasan lini bisnis kami juga power system dan juga telekomunikasi di mana sebagai kebutuhan dasar sekarang ini. Betul. Ya saat ini. Ya, kami percayalah, artinya market itu ada, ya kita jaga kepercayaannya dan kita juga terus yang memberikan yang terbaik. Oke, itu dia memberikan terbaik ya bagi para investor yang sudah memenamkan dana mereka begitu di BAJH. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti bagaimana dengan dampak-dampak yang mungkin perlu kita cermati, tantangan-tantangan apa saja mungkin sudah dipetakan di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Budi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Kurniawan, Direktur Utama PT BAH Multi Global Tbk atau BAJH yang hari ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan penggunaan dana IPO memang sebagian besar atau sekitar 70% digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis lagi begitu ya, dengan melakukan pembelian produk-produk genset yang akan dijual ataupun ditawarkan kembali kepada konsumen di tanah air. Nah, dengan beragam ekspansi ataupun rencana bisnis yang sudah disampaikan oleh Pak Budi Kurniawan tadi Pak. Nah, lantas seperti apa implikasi dampak terhadap kinerja perseroan yang diharapkan dengan upaya-upaya tadi melakukan pembelian produk baru, kemudian pangsa pasarnya, supply and demand-nya juga akan seperti apa nantinya? Iya, dengan tambahan modal pasca IPO, perseroan berharap dapat meningkatkan pendapatan, memperbesar kapasitas operasional, meningkatkan efisiensi bisnis, memperkuat profitabilitas, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham. Kami optimis strategi ekspansi tersebut akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam jangka panjang. Ekspansi bisnis kalau bicara mengenai daerah Pak yang selama ini menjadi backbone dari perseroan itu masih di wilayah Jawa atau luar Jawa Pak? Kita justru di luar Jawa. Itu di mana saja Pak tepatnya? Terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua Pak, Maluku. Wow, lebih banyak di kawasan industri juga Pak? Sebagian kawasan industri, tapi kita sebenarnya mendukungnya lebih ke rental, ke PLN ya Pak. Jadi kita banyakkan di sebenarnya ibu kota kabupaten. Oh, ibu kota kabupaten, lokasinya di kota-kotanya ya, di mana kalau misalkannya ada pemadaman di sana emergency sifatnya ya kita dicoba di approach ataupun kita bidding ya kita jalanin Pak. Gitu. Nah, menarik kalau memang ada kawasan industri kemudian bekerja sama dengan PLN sebagai salah satu konsumen atau penggunanya. Berarti pada saat penyewaan juga lama Pak. Suatu genset itu akan berada begitu di sana. Rental berkisar Pak dari 1 tahun sampai 5 tahun tergantung kebutuhan PLN-nya Pak. Wah, rentangnya panjang berarti ya, tapi 5 tahun. Kalau untuk kayak data center, untuk melakukan pengetesan, mereka rental 1 sampai 2 minggu. Ya Pak, kalau untuk kadang perbankan, rental-rentalnya bisa tahunan juga, khususnya buat data center mereka. Nah, dengan akan hadirnya atau datangnya nanti produk-produk baru begitu genset dengan tadi rentang kapasitas yang cukup beragam ya dari 9 kV sampai dengan 3000 tadi ini akan lebih dioptimalkan untuk wilayah-wilayah tadi Pak atau Jawa yang sekarang sebenarnya juga masih butuh? Iya, yang dekat lagi ya Pak. Sebenarnya kita lagi menunggu award itu kita buat yang penggunaan nanti mungkin dana IPO ini juga akan kita buat di Bali rencananya. Ya. Rental di sana rental PLTD di Bali. Nah tadi tingkat persaingan bisnis juga sudah disampaikan. Lantas bagaimana potensi ke depan Anda melihat begitu dengan dana segar yang didapatkan, kemudian nanti akan ada amunisi baru, tambahan produk-produk genset baru nih Pak Budi?
Tantangan mungkin juga kompetisi di dunia ini, di dunia bisnis ini ya Pak, juga sebenarnya ketat juga. Cuma memang ya kita punya strategi sendiri maupun juga optimis lah kita juga, dalam arti di market ini karena kita 20 tahun kita tahu lah bagaimana masuk kemana. Ya memang kita juga agak berbeda dengan yang lain-lain juga gitu segmennya. Gitu. Tantangan Pak yang sama ini sudah dipetakan, kemudian 2026 ini itu sudah masuk dalam peta tantangan yang mungkin bisa dicarikan solusinya begitu. Kalau tantangan lebih ke arah sebenarnya tantangan itu lebih ke arah dari pihak luar ya, artinya dari eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, ya harga minyak yang juga kemarin ini sempat juga naik banyak juga. BBM itu pengaruh ya Pak? Ya, jadi orang enggan juga beli genset maupun juga sewa genset makin mahal. Nah dengan sekarang kondisi global juga yang masih seperti ini, tapi Anda tetap optimis kan? Mengingat kan perang juga tidak seperti sebelumnya begitu, dalam artian sudah cukup mereda lah saat ini. Memang kalau untuk di genset ini memang sedikit unik ya, karena memang tidak ada pilihan. Jadi selain kalau memang emergency, tidak ada pilihan selain menggunakan genset, khususnya kapasitas yang besar. Iya, dengan waktu yang sangat cepat dibutuhkan, ya dengan genset ini yang paling cepat saat ini ya. Itu dia. Dengan penggunaan genset ini menjadi satu alternatif, menjadi kebutuhan dasar energi listrik tentunya ya bagi masyarakat maupun industri. Harapan Anda dari manajemen Abah Multi Global sendiri usai tercatat di Bursa Efek Indonesia ini akan seperti apa? Terbang lebih jauh kah atau bagaimana? Iya, ya harapannya terbang lebih jauh, menjadi perusahaan terbuka, merupakan tonggak penting bagi PT Bats Multi Global. Ke depan kami juga berkomitmen terus menjalankan bisnis dengan prinsip good corporate governance, meningkatkan transparansi, menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham. Kepada para investor, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Dukungan tersebut akan menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus memberikan kinerja terbaik, memperkuat fundamental usaha, serta tumbuh secara sehat dan berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan. Terakhir optimisme Anda, Pak Budi, ke depan dengan tantangan yang sudah Anda sampaikan, pemetaan terhadap beragam rintangan yang sudah diberikan, begitu dengan adanya dana segar ini, seberapa jauh Anda melihat optimisme perseroan ke depan begitu? Sangat optimis ya, karena kita juga melihat kebutuhan listrik maupun telekomunikasi yang begitu memang menjadi keseharian di masyarakat ya. Ya mungkin juga data center juga berkembang luar biasa. Kebutuhan data juga kita sehari-hari kita butuh sekali gitu ya. Listrik juga sangat dibutuhkan. Jadi kita yakin, optimis bahwasan pertumbuhan ini akan terus berkelanjutan. Di mana saya yakinin juga pertumbuhan nasional pun juga akan tumbuh seperti yang direncanakan. Itu dia, ekonomi Indonesia tumbuh, berarti akan tumbuh juga industrinya juga akan tumbuh lagi, membutuhkan energi yang lebih besar juga begitu ya. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini, dan kami ucapkan kembali selamat ya sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Pak Budi. Ya, pemirsa, PT Niramas Utama Tbk telah resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham Jelly ini melepas sebanyak 266 juta saham dengan harga penawaran Rp900 per saham, sehingga perseroan meraih dana segar dari IPO sebesar Rp239,4 miliar. PT Niramas Utama Tbk telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham Jelly ini menerbitkan saham biasa atas nama sebanyak 266 juta saham, atau setara 21,01% dari modal didapatkan dan setor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik Rp900 per saham. Dengan demikian, Jelly meraih dana segar sebanyak Rp239,4 miliar. Di sisi lain, minat investor terhadap saham Jelly cukup tinggi. Hal ini tercermin dari hasil penawaran saham perseroan yang mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 273,37 kali pada porsi polling, dengan jumlah partisipasi mencapai 630.491 pemesan.
Perseroan yang memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang industri makanan dan minuman penutup ini akan menggunakan dana hasil IPO untuk mendukung strategi ekspansi perseroan yang dibagi menjadi 4 tujuan. Pertama, sebesar 56,70% untuk penyertaan modal kepada perusahaan anak, yaitu PT NPS dalam bentuk ekuitas. Kedua, sebesar 10,04% untuk belanja modal dalam rangka pembelian mesin, namun tidak terbatas pada pembelian, pelunasan dan instalasi mesin produksi, peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya, sebesar 10,9% digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang jangka pendek KMK2 kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dan terakhir, sekitar 22,36% digunakan sebagai modal kerja yang tidak terbatas pada pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, serta kegiatan pemasaran. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan strategi bisnis PT Niramas Utama Tbk atau Jelly pasca IPO, sudah hadir bersama saya di studio ID Action Bapak Adi S. Lukman. Beliau adalah Direktur PT Niramas Utama Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Mas. Terima kasih juga atas kehadirannya. Dan kami ucapkan selamat ya Pak ya, karena sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia nih. Terima kasih. Sudah melantai di pasar modal. Nah ini dia yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Kalau kita bicara Inaco ini kenangan masa kecil ya, kemudian sampai sekarang sebenarnya itu sudah mengindonesia sekali nih kalau kita bicara mengenai Inaco. Nah, tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Adi bisa menjelaskan juga kepada pemirsa apa sih yang melatar belakangi akhirnya perseroan menjadi perusahaan tercatat begitu Pak? Oke, baik, saya flashback sedikit singkat supaya ada ini gambaran. Kita tahun 90 berdiri. Waktu itu 3 tahun B2B dan omsetnya pelanggan kita hanya 2, satu di Taiwan, satu di Jepang. Tapi kita tidak punya brand karena ekspor nata de coco mentah lembaran ke Jepang dan Taiwan. Tapi setelah itu stop, akhirnya kita kelabakan perusahaan mengalami krisis dan kita putuskan untuk membuat brand Inaco. Brand Inaco tahun 94 akhir dan 95-96 kita mulai nata de coco jelly dengan Inaco dan harapan konsumen kita akan banyak jutaan di Indonesia. Dan itu. Nah, selama 35 tahun kita konservatif dan organic growth. Nah, kemudian kita sudah terbukti dan teruji karena konsistensi dan juga komitmen dari semua pemegang saham. Kita akhirnya lolos dari berbagai krisis. Nah, tahun lalu kita bicara karena kita sudah 35 tahun, para pemegang saham akhirnya sepakat untuk kita percepatan untuk pertumbuhan ya. Karena kita ingin lebih cepat tumbuhnya dan kita putuskan sebetulnya baru September. September tahun lalu kita putuskan kita go. Dan pada saat itu indeks kan bagus tuh, lagi tumbuh bagus. Nah kemudian kita pakai buku Desember dan kita masuk ke bursa Rek 1, tiba-tiba ada perang Iran, Israel, itu dia Februari itu terus. Tapi akhirnya pemegang saham komitmen tetap jalan karena ini anugerah Tuhan, kita tetap jalan, kita tetap persiapkan meskipun kita berharap indeks bagus. Nah, tapi puji Tuhan alhamdulillah pada saat book building Mas itu positif indeksnya. Nah kemudian pada saat kemarin pooling positif lagi, IPO kemarin positif lagi. Nah inilah mungkin jalan Tuhan yang diberikan dan kita bisa masuk ke ini. Kita ucapkan terima kasih ke IDX dan OJK untuk persetujuannya kita bisa masuk. Dan kita yakin kenapa? Karena kita industri makan minuman consumer good sudah terbukti 35 tahun kita berkiprah dan selama ini komitmen dari pemegang saham sangat luar biasa karena tidak ada pembagian dividen selama 35 tahun Mas. Dan kita baru janji dividen nanti buku 2026 untuk para investor publik seperti itu. Itu yang kita jalankan dan sebagian besar dana IPO itu 56% lebih, hampir 57% kita gunakan untuk pengembangan kategori produk baru. Itu. Nah, kemudian sekitar 10%, hampir 11% untuk perbaiki logistik dan automation untuk memperbaiki biaya, sekitar 10% untuk mengembalikan ke pinjaman bank supaya struktur biaya kita dan keuangan kita lebih baik dan sisanya 20% untuk modal kerja. Nah, inilah komitmen kita.
mudah-mudahan ini kita bisa ini karena fundamental kita persiapkan 35 tahun cukup bagus dan kita yakin akan bagus seperti itu. Oke, itu dia sekaligus menjawab terkait dengan profil emiten yang sudah cukup lama melintang begitu ya di industri makanan dan minuman di tanah air. Nah, kalau kita bicara mengenai kinerja, mungkin bisa dijelaskan nih sejauh mana dengan tadi struggling yang sudah dilakukan panjang sekali begitu masanya begitu Pak. Mungkin para investor publik melihat di 2023, 24, 25 kita revenue ada turun sedikit. Tapi profit kita naik luar biasa. Kenapa demikian? Karena sebetulnya kita tidak sengaja juga. 2023, 2024 tuh kita mereview unit-unit apa yang tidak efektif, tidak menghasilkan. Kemudian SKU apa yang tidak bagus. Kita review semua, akhirnya kita putuskan untuk di stop yang tidak bagus itu. Efisiensi dan akhirnya pertumbuhan laba kita luar biasa. Sehingga kita terbantu juga dan ini sangat membantu pada saat pendaftaran di IPO, di registrasi ternyata ini sangat menolong dan ini menjadi positif ternyata. Ketidaksengajaan menjadi berkah begitu ya Pak Adi. Wow, ini perjalanannya positif semua nih. Dari pertama sampai book building, indeksnya hijau, pada saat IPO hijau, kemudian dengan perjalanan tadi itu penuh dengan ketidaksengajaan yang justru memberikan hasil positif begitu ya Pak Adi ya. Nah, kalau bicara mengenai iklim persaingan bisnis di Indonesia, industri makanan dan minuman itu kan industri yang sudah panjang juga masanya di Indonesia Pak. Nah, ini bagaimana akhirnya Inako juga masih mampu bertahan begitu? Pertama kita lihat pasar Indonesia cukup besar untuk makan minuman ya. Kalau kita lihat data BPS 50% pendapatan penduduk masyarakat Indonesia itu digunakan untuk pengeluaran makanan dan minuman. Produk pangan olahan itu berkontribusi kira-kira 30% dari total pengeluaran itu dan kita bisa bayangkan betapa besarnya. Kemudian yang kedua, penduduk Indonesia terus tumbuh ya 1,5% tiap tahun dan ini kan potensi pasar. Potensi untuk orang butuh makanan dan minuman di tengah kondisi apapun. Ya meskipun ada naik turun tapi kita yakin apalagi kita lihat investasi makanan minuman terus meningkat. Nah, ini yang kita lihat ya. Kemudian kita lihat juga semakin banyak kompetitor masuk di kategori yang sama, itu pasarnya semakin cepat tumbuh. Pangsa pasarnya. Itu terbukti beberapa kategori produk yang banyak pemainnya itu pangsa pasarnya cepat tumbuhnya. Tapi kategori yang kompetitornya sedikit atau pemainnya sedikit itu sangat lambat seperti itu. Jadi kita semua kawan, semua kita bersaing sehat di pasar. Kita tidak perlu saling menjatuhkan, tapi kita tumbuh bersama seperti itu. Itu dia. Berarti demand-nya masih tinggi Pak ya, kebutuhan. Saya kira iya. Jadi siapapun yang akan masuk begitu, mungkin pemain baru, marketnya tetap tersedia begitu ya Pak ya. Nah, ini menarik. Nah, kalau kita bicara mengenai daerah yang menjadi penopang kinerja perseroan selama ini, apakah masih di wilayah Jakarta, Jawa saja? Saya kira kita 60% masih Jawa, ya, kemudian sisanya 20% lebih di Sumatera, sisanya di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi kita persiapkan Indonesia Timur itu potensinya luar biasa, sehingga kita buka pabrik, tahun 2016 kita mendirikan pabrik yang di Pandaan itu lebih fokus bagaimana melayani Indonesia Timur. Seperti itu. Nah, ini untuk mempercepat logistik dan lebih murah dan lain sebagainya. Jadi ini kita persiapkan. Ada beberapa hub berarti yang disiapkan begitu ya. Untuk itu di mana saja Pak pabrik utamanya Pak? Sekarang pabrik utama tetap di Bekasi. Kemudian yang besar kedua di Pandaan. Kemudian kita ada pabrik bahan bakunya di Sukabumi ya karena kita perlu fermentasi nata de coco dengan ketenangan dan lain sebagainya seperti itu. Cuacanya mendukung dan kita ada satu khusus di Pontianak itu untuk aloe vera karena bahan bakunya di sana. Aloe vera juga. Petaninya di sana, bahan bakunya di sana. Jadi itu yang kita punya seperti itu. Berarti memang sudah segitiga kalau kita lihat begitu ya posisinya ya. Dari Jawa Barat kemudian Jawa Timur sampai dengan Pontianak begitu ya. Bisa mengcover tidak hanya wilayah Indonesia Barat, Tengah, Timur pun sudah tersedia nantinya begitu ya Pak Adi. Wow. Nah, lantas bagaimana dengan tadi menarik kita lihat penggunaan dana hasil IPO begitu seperti apa? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak.
Pak Adi ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati bersama profil emiten yang juga sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, Jelly. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. PT Niramas Utama Tbk dengan kode saham Jelly ini dengan kegiatan usaha utamanya adalah bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman penutup. Tanggal IPO-nya 7 Juli 2026, harga IPO sekitar Rp900 per saham, sementara dana hasil IPO sekitar Rp239,4 miliar dengan jumlah saham yang dilepas 266 juta saham atau sekitar 21,01% dari modal di setor penuh. Berikutnya kita akan cermati bersama, ini dia penggunaan dana hasil IPO. Ini dana dari investor pasar modal yang sudah memendamkan investasi mereka di Jelly. Apa saja penggunaannya? 56,7% seperti yang bisa Anda saksikan untuk penyertaan modal untuk perusahaan anak yaitu PT NPS, kemudian 10,04%-nya belanja modal untuk pembelian mesin, kemudian 10,9% untuk pembayaran utang jangka pendek ke Bank Mandiri, kemudian ada 22,36%-nya untuk modal kerja. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Eksleman, Direktur PT Niramas Utama Tbk. Nah, bicara mengenai dana segar yang sudah diraih oleh perseroan ini Pak Adi, biar mungkin ini lebih detail lagi disampaikan kepada pemirsa, investor yang sudah membeli Jelly begitu nih Pak Adi. Ini apa saja? Tadi ada penyertaan modal untuk anak usaha, kemudian ini untuk apa? Kemudian ada juga pembelian mesin juga nih Pak Adi, mungkin bisa dijabarkan. Jadi 56,7% kita masukkan ke anak perusahaan di Pandaan, karena di sana masih tersedia lahan yang cukup, dan kita akan bangun pabrik kategori produk baru. Yang kami Candy itu kita fokus di sana. Kemudian yang 10% kita gunakan di Bekasi untuk perbaikan logistik, gudang dan automation untuk memperbaiki efisiensi dan produktivitas seperti itu. Jadi hampir 70% itu 60% lebih ya. Itu kita gunakan untuk pengembangan usaha dan untuk barang modal. Nah, ini kita komitmen kita supaya percepatan pertumbuhan perusahaan ini akan semakin baik. Nah, itu yang kita komitmenkan, dan 10% tadi untuk mengembalikan itu untuk mengembalikan pinjaman bank supaya struktur biaya kita semakin baik. Karena dari bunga dan lain sebagainya kita akan menambah profit. Karena kita janji bagi dividen nih Mas Pras. Sudah pagi-pagi sudah janji tebar dividen. Karena kita selama 35 tahun kan nggak pernah bagi dividen nih. Nah, karena kita sudah public company dan kita sudah dipercaya oleh investor, maka kita berjanji sesuai prospektus maksimum atau sebanyak-banyaknya 30%. 30%? Sebanyak-banyaknya 30% akan kita bagikan untuk para investor seperti itu. Nah, inilah yang kita bisa upayakan supaya mendapatkan apresiasi, karena selain itu fundamental perusahaan juga harus diperbaiki seperti itu. Itu dia. Tadi sisanya sekitar 22,36%-nya untuk modal kerja begitu ya. Nah, ini menarik kalau kita bicara mengenai produk baru. Ini Gummy Candy mungkin bisa dijelaskan. Ini sesuatu yang mungkin sudah dilakukan riset cukup panjang begitu, nanti bisa dikatakan peminatnya akan cukup menarik begitu untuk masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari pengamatan kami, survei pasar dan sebagainya, baik pasar lokal maupun pasar global masih tumbuh. Permintaannya masih cukup banyak, dan pemainnya juga sebetulnya juga sudah cukup banyak ya di beberapa negara, baik dari Eropa, Amerika maupun dari Indonesia sendiri, dari negara tetangga Thailand, China dan Malaysia juga cukup banyak. Tapi pasarnya ternyata masih tumbuh Mas. Dan kita akan bikin diferensiasi produk yang mungkin tidak head to head dengan yang ada di pasar, supaya kita punya ruang tersendiri yang kita bisa melayani permintaan konsumen kita seperti itu. Nah, bicara mengenai head to head, sebenarnya kan kita juga banyak produk-produk makanan minuman ataupun candy yang diimpor begitu dari luar negeri. Nah, ini apa karakteristik yang akan membedakan begitu dari kita? Berharap marketing dan R&D kita lebih memahami keinginan konsumen Indonesia. Itu yang pertama.
Dan kita sudah melakukan berbagai kajian dan termasuk juga 60% penduduk Indonesia ini kan milenial, Gen Z, ya. Dan mereka tuh punya keinginan-keinginan tertentu yang kita pelajari dan termasuk bagaimana kita bisa menyediakan produk yang enak tapi aman dan sekaligus fungsional yang bisa membantu meningkatkan kesehatan konsumen. Nah, itu yang kita akan sasar sehingga kita akan mendapatkan apresiasi dari konsumen. Itu dia, berarti makanan sehat juga begitu ya yang diberikan atau akan dipasarkan di dalam negeri. Nah, kalau kita bicara mengenai ekspansi bisnis, nah ini menarik dengan dana tadi yang sudah disampaikan begitu, kemudian sekarang sudah era digital. Apakah tadi otomasi tadi penggunaan teknologi baru kah? Kemudian kesiapan SDM-nya juga dari Jelly sendiri bagaimana nih Pak Adi? Jadi memang sejak 2017 kami sudah mulai program digitalisasi ya, termasuk di manajemen kita udah ada SAP. Kemudian kita teknologi-teknologi IT ini kita masukkan, termasuk kita bikin program energy saving di pabrik Bekasi, kemudian energi surya di Pandaan, dan di Pandaan lebih otomatis ya, jadi di dalam pabrik selain untuk menjaga keamanan pangan lebih baik, di dalam pabrik itu sangat sedikit pekerjanya, bahkan hampir tidak ada karena ada control room yang mengendalikan semua proses di dalam, dan ini ternyata cukup bagus untuk efisiensi dan produktivitas. Selain untuk keamanan pangan lebih bagus ya, lebih karena hygiene semakin ya. kontak dengan orang semakin sedikit, otomatis akan semakin aman seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan nanti di Bekasi, kita terus improve, termasuk di pergudangan logistik. Bagaimana supaya lebih traceability-nya lebih bagus dan lain sebagainya untuk memberikan kepuasan ke pelanggan seperti itu. Wah, itu dia pemanfaatan dari teknologi digital ini benar-benar dioptimalkan begitu ya oleh perseroan. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan, seringkali kita juga berbincang begitu Pak Adi, tantangan industri entah itu bahan bakunya, kemudian infrastruktur pendukungnya, kemudian logistik dan lain-lain, ini bagaimana Pak? Ya, bahan baku kita punya tantangan yang luar biasa karena geopolitik global, di mana Indonesia terus terang masih banyak tergantung impor. Nilai tukar yang sedang parah, logistik kadang-kadang stok di global juga kurang sehingga harga naik, semakin lama delivery-nya, lead time-nya semakin panjang dan lain sebagainya. Ini tantangan kita. Tapi kami yakin bukan hanya kami aja yang mengalami, semua pabrik, semua industri mengalami hal yang sama. Nah, maka dari itu kita punya strategi bagaimana kita memperluas jaringan kita untuk mendapatkan alternatif-alternatif bahan baku, baik dari bahan baku, packaging, kemasan, semua kita cari alternatifnya yang kualitas tidak bisa ditawar, tapi harga kita eksplor untuk lebih bagus lagi. Itu yang kita lakukan, dan kemudian kita juga di dalam inventory kita jaga jangan sampai logistiknya terlambat dan lain sebagainya. Itu yang kita. Dan itu masih cukup berhasil Pak. Mengingatkan kita tahu masih kendala dari kecil-kecil kita lakukan, tapi penghematan sedikit-sedikit kalau dikumpulkan lama-lama jadi bagus juga. Gitu. Nah, karena bisnis consumers good, Mas Pras, ngumpulin Rp1 Mas. Bisa hemat Rp1 itu udah bagus gitu. Nanti dari Rp1 lagi dari mana gitu. Itu dia penghematan di semua lini lah. Benar. Bisa dikatakan begitu. Nah, target kinerja tahun ini Pak Adi pasca IPO? Ya, kita berharap kita bisa meningkatkan revenue kita di sekitar 25-26%. Tapi dengan fasilitas yang ada ya. Karena kita menambah produk-produk baru. Kemarin di PRJ kita launching produk baru. Kemudian bulan ini kita juga launching produk baru, gitu, seperti itu. Berarti sebelum IPO pun sebenarnya sudah banyak inovasi-inovasi baru yang sudah dikeluarkan begitu ya. Berarti dengan adanya tambahan ini tinggal menambahkan saja begitu. Sebagai pelengkap ya Pak Adi ya. Benar. Itu dia. Nah, kalau kita bicara keunggulan kompetitif dari perseroan Pak, dari Jelly ini apa sih kalau kita lihat dengan kompetitor lain misalnya? Nah, mungkin dari awal kita komitmen kualitas kita tidak bisa ditawar, itu sebagai kepuasan pelanggan. Meskipun pada saat sejak awal tahun 95 kita produksi, harga jelly kita itu boleh dikatakan hampir 2 kali lipat dari kompetitor. Tapi kita memberikan value kepada konsumen sehingga kalau makan jelly ini aku aman, nyaman dan tidak sakit. Nah,
Kalau orang cari murah tapi sakit, ujung-ujungnya mahal, Mas. Iya, betul. Nah, maka dari itu kita memberikan value ini supaya konsumen aman, nyaman, dan enak seperti itu. Nah, itu yang kita tawarkan. Nah, ini terbukti berbagai krisis kita bisa bertahan. Betul. Sementara kalau orang yang cari murah saja, itu pada saat krisis akan terganggu seperti itu. Oke, ada hukum alamnya lah, begitu ya Pak Dia. Oke, terakhir Pak, optimisme Anda ke depan begitu dengan beragam upaya efisiensi yang sudah dilakukan sehingga perusahaan juga mampu bertahan hingga saat ini dengan tantangan tadi yang sudah dipetakan, tapi pun mitigasinya sudah disiapkan. Berarti kan langkahnya lebih ringan nggak sih Pak, atau bagaimana nih? Prospek makanan minuman saya optimis masih terus tumbuh ya. Kalau kita lihat statistik juga kemarin pertumbuhan kita 7,04 di industri makanan minuman di Q1. Saya yakin harusnya sampai Desember masih bisa bertahan di 7%. 7%. Jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Ya, meskipun up and down, naik turun ya, tapi saya yakin masih itu. Investasi pun juga masih cukup bagus. Nah, kami di Jelly sendiri juga melihat masih ada potensi-potensi yang kita terus bisa kembangkan, dan mudah-mudahan ini tetap menjadi optimisme kami untuk bisa tumbuh seperti itu. Itu dia beragam strategi yang sudah disiapkan oleh perseroan Jelly yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Tadi bagaimana tinggal menunggu saja, karena dengan adanya pasokan dana segar tadi akan meningkatkan lagi kinerja perseroan ke depannya. Pak Adi, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Sukses untuk Pak Adi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.